Waalaikumsalam Bu Endang. Gimana nih kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Bu Nita lagi sibuk nggak hari ini? Enggak sih Bu, ini sudah selesai muridnya, ini tinggal ngerekap aja. Ya, saya mau minta waktunya sedikit bisa Bu Nita? Oke, boleh monggo. Iya, jadi gini Bu Nita, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ke Bu Nita ya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Nita. Yang mana supervisi akademik ini adalah sebuah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung kepada guru dan juga kegiatan pembelajaran di kelas. Yang mana nantinya diharapkan dapat meningkatkan performanya Bu Nita dalam mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran itu lebih maksimal gitu Bu. Nah, untuk supervisi akademik ini sendiri itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada praobservasi, lalu ada observasi, dan yang terakhir ada pasca observasi. Nah, saat ini yang kita lakukan ini di tahap praobservasi Bu Nita. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja, hanya ingin melihat ini Bu Nita sudah sampai mana ini kesiapan Ya, untuk pelaksanaan kegiatan observasi besok. Ya Bu Nita ya, santai saja, duduknya rileks gitu ya. Nah, kita ngobrol santai. Nah, di sini saya ingin bertanya ke Bu Nita. Harapannya Bu Nita dari percakapan praobservasi kita ini nanti apa yang ingin Bu Nita harapkan gitu? Jadi percakapan ini ya, kita ini bisa saling bertukar pikiran, pengalaman, terutama dari pengalamannya Bu Kus ya. Selaku guru senior juga kan di sini. Itu kemudian karena masih tahap awal, belum ini ya masuk ke kegiatan pembelajaran saya kan Bu Kus. Ini saya mau tahu, saya kan juga belum paham apa-apa yang perlu saya siapkan untuk kegiatan besok. Pada waktu jenengan observasi ke kelas saya ya. Seperti itu Bu. Baik, jadi harapan Bu Nita ini kita bisa saling bertukar sharing gitu Bu ya, saling berbagi pengalaman. Nanti pengalaman saya begitu juga sebaliknya pengalaman dari Bu Nita, dan juga ingin udah sampai sejauh mana ini persiapannya Bu Nita. Iya. Lalu untuk materi yang akan Bu Nita terapkan besok itu apa materinya Bu? Besok itu saya ingin ini anak-anak itu bisa menceritakan pengalamannya. Kemudian ada meniru huruf dan juga mengurutkan pola dari urutan pola selanjutnya. Oke. Ya, jadi ada 3 materi ya Bu Nita ya. Ada menceritakan pengalaman, melanjutkan urutan pola, sama meniru huruf. Gitu ya. Lalu untuk sasarannya ini Bu Nita, sasarannya ini yang akan Bu Nita yang akan Bu Nita ajak kegiatan besok itu siapa? Besok itu insya Allah saya dengan kelompok B3 Bu. Kelompok B3 ya. Iya, di sentra saya itu sentra persiapan. Oke. Jadi sasarannya adalah anak kelompok B3 di sentra persiapan. Lalu tujuan pembelajaran yang sudah Bu Nita susun ini apa saja tujuan pembelajarannya Bu? Nah tadi kan kegiatannya ada 3 ya Bu. Kalau untuk menceritakan pengalaman itu saya ingin tuh anak-anak biar bisa menuangkan idenya, gagasannya dari pengalamannya tadi. Sedangkan untuk kegiatan medianya meniru huruf sama apa tadi satunya ini yang mengurutkan pola selanjutnya. Nah itu saya ingin juga anak-anak bisa menyelesaikan masalah sederhana tadi. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu menyelesaikan masalah dalam memperkirakan urutan pola selanjutnya. Lalu bisa meniru huruf, karena secara persiapan ya Bu Nita. Jadi kita melatih anak untuk siap di jenjang sekolah selanjutnya. Gitu. Lalu untuk melatih anak-anak dalam mencurahkan ide gitu ya. Bagus ya. Sudah bagus itu Bu. Lalu di sini Bu Nita tentu dong sudah melakukan beberapa persiapan ya. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan Bu Nita lakukan besok itu apa saja nih persiapan yang sudah Bu Nita siapkan? Saya boleh tahu enggak ini? Boleh Bu. Ya, jadi saya sudah menyiapkan seperangkat alat pembelajaran. Itu ada media pembelajaran, RBP tentunya, dan juga ini kolom penilaian.
evaluasi ya, evaluasinya ya, nggih. Jadi sudah dipersiapkan semuanya sama Bu Nita dengan sangat apa ini ya, sangat baik ini ya. Nah, dari sini Bu, biasanya tuh ada beberapa materi ini yang Bu Nita itu kayak kesulitan gitu dalam menyampaikan pada anak-anak. Udah saya jelaskan, saya kasih informasi, tapi kok anak-anak tuh nggak paham juga tentang kegiatannya. Pasti kan ada Bu ya biasanya gitu. Atau anak-anak ini kesusahan dalam memahami penjelasan dari Bu Nita. Ada kan hambatan seperti itu Bu? Nah, kira-kira itu apa hambatannya kok sampai terjadi seperti itu Bu? Iya, itu kan dikarenakan ini ya Bu Gus. Kalau tiap anak itu kan beda-beda ya. Iya. Ada anak yang suka duduk dengerin gurunya, itu ada yang paham, ada juga yang duduk malah nggak paham. Nanti ditanya kembali, paham anak-anak? Belum Bu. Nah, itu lucu juga sih Bu Gus ya. Kemudian juga ada anak yang gaya belajarnya kan beda-beda. Ada anak yang suka gaya belajarnya audio, kemudian ada yang visual, ada yang kinestetik, kan beda-beda. Itu Bu Gus. Iya. Jadi ini kalau saya simpulkan Bu Nita ya, jadi hambatan Bu Nita ini dari kesiapan belajar anak. Jadi ada anak yang mudah menerima penjelasan atau informasi dari Bu Nita, ada juga anak yang cukup lama atau perlu waktu untuk kita mengulang-ulang kembali. Itu dari kesiapan belajarnya. Lalu ada yang hambatan dari gaya belajar. Seperti yang tadi Bu Nita sampaikan, gaya belajar memang kan yang kita ketahui ini ada 3 Bu Nita tadi ya, ada visual, auditory sama kinestetik. Lah, untuk ini Bu, menghadapi tantangan ini, nah strategi apa ini yang sudah Bu Nita siapkan atau Bu Nita rencanakan biar besok itu bisa berjalan dengan lebih baik gitu Bu Nita? Nah ini ya Bu Gus, berarti saya ini juga menyiapkan memfasilitasi lah ya anak-anak dengan media yang konkret. Contohnya untuk mengurutkan pola, nanti saya mau buat bola. Nah kan paling tidak kan anak bisa ngerti, oh iya bola ini diuruskannya seperti apa gitu kan Bu Gus ya. Kemudian saya juga akan memfasilitasi berdasarkan gaya belajarnya anak-anak tadi juga, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, dibagi-bagi gitu Bu Gus. Oke. Jadi udah bagus loh Bu strateginya. Jadi Bu Nita menyiapkan media ini konkret gitu ya. Soalnya kalau anak kinestetik juga mungkin kalau diajak bermain bola lebih suka. Jadi nggak hanya membuat LK ya Bu ya. Jadi disiapkan media yang bisa memenuhi semua keberagaman anak ini tadi ya. Bagus sekali loh Bu, sudah hebat ini Bu Nita. Dan tentunya Bu Nita selama proses pembelajar ini berlangsung ya, pastikan ada anak yang kayak membutuhkan bantuan gitu, mungkin kesusahan dalam melakukan kegiatannya gitu ya. Nah ini cara Bu Nita memberikan bantuan terhadap anak tersebut bagaimana Bu Nita? Karena begini, kalau kita jadi guru kan nggak mungkin kita stay di tempat duduk gitu ngeliatin anak-anak sambil teriak hei gitu kan Bu Gus. Nah saya itu biasanya berkeliling dari densitas satu ke densitas yang lain. Kemudian saya lihat nanti kalau ada anak yang butuh bantuan itu nggak langsung saya ayo dikerjakan yang ini ya, atau kan gini saya sudah dikumpulkan enggak Bu Gus. Jadi nanti saya ini ya kasih stimulasi lah, yang mana yang nggak bisa yuk kasih semangat juga biar dia merasa ini bersemangat lagi kerjakannya, bisa syukur-syukur kalau tuntas ya Bu Gus. Oke, baik Bu, berarti sudah punya rancangan ini ya. Jadi saat ada anak yang kesulitan dalam melakukan kegiatan ini, Bu Nita tidak langsung mengambil alih, ya udah sini Bu Guru aja kayak gitu ya, atau udah kalau nggak bisa taruh aja udah nggak pakai dilanjutkan, nggak seperti itu ya. Jadi Bu Nita tetap memberikan stimulasi tadi, dukungan, dorongan agar anak-anak lebih bisa semangat lagi untuk menyelesaikan kegiatannya. Baik Bu, lah dari sini dapat saya lihat Bu Nita ini sudah mempersiapkan semuanya dengan baik loh Bu. Mulai dari RPP, strategi sudah disiapkan oleh Bu Nita. Kira-kira kapan Bu Nita kita bisa memulai observasi ini nanti Bu Nita? Oh ya, hari Senin aja Bu Gus, insya Allah saya sudah siap. Gitu ya, jadi ada waktu Sabtu Minggu untuk mempersiapkan ini ya. Di Senin kita bertemu di observasi ya Bu Nita. Alhamdulillah. Lalu dukungan dari siapa saja yang akan Bu Nita butuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran ini sendiri? Saya perlu dukungan dari teman-teman sejawat lah ya Bu Gus, terutama
Buku sendiri dong tentunya, guru senior di sini. Sama Kemudian saja Bu. ada ibu kepala sekolah juga. Jadi Jadi teman-teman lah. Jadi semua warga sekolah Bu ya, Iya, jadi benar. teman-teman juga. Insya Allah nanti akan kami bantu ya Bu Nita ya. Jadi mungkin nanti Bu Nita butuh masukan atau saran dalam membuat media atau alat Iya, peraganya nanti bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan-rekan guru ya. Nah tentunya proses pembelajaran ini kan dari dalam diri Bu Nita sendiri ini ya. Iya, Nah, tanpa ada paksaan kan ya. Iya. Jadi ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan gitu Bu ya. Terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini yang tadi saya bilang di awal bahwa tentang pengembangan diri gitu Bu ya. Coba Bu Nita sampaikan kepada saya area pengembangan apa ini yang ingin Bu Nita lebih tingkatkan gitu. Iya, gini ya Bu Gus, karena setiap guru kan bukan hanya ngajar gitu Iya. ya, juga harus meningkatkan kompetensi dirinya Iya. gitu biar jadi lebih baik lagi pembelajarannya. Saya itu mau meningkatkan ini kompetensi intelektual saya Bu Gus. Karena kan tadi kalau saya menyampaikan materi banyak ya sekitar 50 lebih lah ya, kurang ini gimana sih Bu, tanya-tanya lagi, Iya. gimana lagi, nah kurang bisa diterima lah anak-anak begitu Bu Gus. Kemudian sama ini Bu Gus, kadang kan kita gimana ya, namanya anak-anak juga beragam. Nah jadi guru kan kadang juga sulit lah emosinya ya, manusia juga gitu. Nah di sini saya mau meningkatkan ini sih kompetensi sosial emosional saya supaya bisa baik-baik saja ketemu dengan muridnya. Begitu Bu Gus. Tetap waras gitu Nah, ya. iya. Bahasanya Oke, seperti itu. Iya, baik Bu. Jadi yang ini saya bisa tangkap ini Bu Nita yang ingin Bunda kembangkan ini adalah kemampuan intelektual Iya, gitu ya. benar. Kalau bisa saya katakan ini masuk dalam ranah pedagogik dan profesi Bu. Jadi profesionalnya Bu Nita sebagai seorang guru. Jadi bagaimana caranya nanti ini Bu Nita bisa menarik perhatian anak agar Iya. lebih mudah memahami Materi tadi gitu ya Bu. iya. Lalu yang kedua kemampuan sosial emosional tadi ya Bu ya, Iya. itu bisa masuk dalam ranah kepribadian. Jadi lebih belajar sabar, Iya, menghadapi anak-anak dengan keberagaman dan keunikan mereka masing-masing ya Bu ya. Iya. Jadi dari yang Bu Nita sampaikan tadi ini Bu ya, saya sudah melihat adanya diferensiasi dari proses sama produk yang akan agar dapat memenuhi semua kebutuhan anak ini ya. Lalu juga Bu Nita sudah dalam percakapan kita ini tadi sudah menyampaikan persiapan-persiapan yang sudah cukup matang. Ada RPP, strategi, media sudah dipersiapkan Bu Nita. Oke Bu. Lah semoga lusa ini kan lusa nanti Bu Nita sudah benar-benar siap dan saat pelaksanaan observasi juga bisa berjalan dengan baik. Bu Nita bisa menerapkan semua yang tertuang di dalam RPP. Nah nanti saat observasi saya akan menggunakan instrumen penilaian checklist Bu Nita. Jadi nanti akan yang saya amati dari Bu Nita yaitu kesesuaian pembelajaran dengan RPP Bu Nita susun. Nanti RPP-nya segera diberikan ke saya ya Bu Nita ya. Oh, iya, jadi nanti terus medianya sesuai enggak dengan RPP. Langkah-langkahnya mulai dari pembukaan, inti hingga penutup itu sudah tertuang di RPP apa belum. Nah nanti saya akan menceklis ada atau tidak ada. Gitu ya Bu Nita ya. Jadi dipersiapkan sesuai dengan yang ada di RPP yang Bu Nita buat, gitu Bu ya. Iya Bu Gus. Iya, sudah gini aja kok ngobrol-ngobrol aja. Iya. Biar Bu Nitanya besok lebih perfect gitu Bu, Nah, siap semuanya gitu. Ada perangkat, ada media, Iya, jadi juga, kan iya. ngajarnya juga lebih nyaman, lebih santai ya. Oke Bu, semoga kita tetap diberikan kesehatan ya, Iya. hingga dapat menjalankan tugas sehari-hari kita dengan lancar. Baik Bu Nita, terima kasih atas waktunya Bu ya. Selanjutnya Bu Nita dapat melanjutkan lagi ini aktivitasnya, Iya. mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Siapkan, Ya, terima iya. kasih ya Terima Bu kasih Nita. ya, Bu. Sama-sama, Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Hari kita mau main apa teman-teman? Bowling. Nah coba dilihat guru apa punya berapa botol ini? Coba dihitung.
1, 2, 3, 4, 5 sama. Ada menit. Nah, yuk. Sebelum dimulai, Bu berawali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita baca doa dulu. Sehingga berdoa yang baik, tangannya diangkat, kepala sedikit menunduk. Kita baca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan doa akan belajar. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih teman-teman sudah baca doa dengan baik. Oke, teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini hari apa teman-teman ya? Hari Rabu. Coba dulu bagus dulu. Rabu ada huruf tahun 2023. Oke, kita mau menabung kata dulu ya teman-teman ya. Kita mau menabung kata dengan awalan ta. Papa. Pasir. Oke, coba kita baca sama-sama. Papa. Pasir. Huruf vokal ada berapa teman-teman? 5 apa aja? Oke, kita lihat. Papa, huruf vokalnya ya. Pasir. Pasar. Topiknya kita apa ya teman-teman minggu ini? Ada yang tahu? Polisi. Pinter karena dia coba polisi ada huruf Kenapa suka kalau polisi? Polisi berarti 3 polisi. Oke. Alat yang dipakai bapak polisi apa aja? Botol. Tembak coba. Botol. Botol. Coba kalau digambar seperti apa ya? Nah, ini ada rantai. Berbunya guru jelek. Teman-teman pernah lihat bapak polisi di jalan raya? Pernah. Coba guru mau teman-teman ada yang bercerita di depan, menceritakan pengalamannya bertemu dengan bapak polisi. Ada yang mau? Ada yang mau? Kenapa bersalah maju ya? Malu-malu ya? Bentar ya, Mat. Oke, bercerita kepada teman-temannya. Teman-teman yang lain mendengarkan ya. Ada yang bercerita. Pernah lihat polisinya di mana? Di jalan raya. Pak polisinya ngapain di jalan raya? Di sentra persiapan ini, Bu Guru punya kegiatan. Oke, teman-teman. Oke, yang pertama, kan menulis di buku tulis. Nanti dicari yang gambarnya Bapak polisi. Bapak polisi. Oke, warna apa ini? Ungu. Kita cari bola yang berwarna ungu, taruh di sini. Oke, kemudian warna apa lagi? Kuning. Cari warna bola kuning, taruh di sini. Kemudian warna hijau. Cari yang warna hijau. Menulis apa ini teman-teman? Polisi pakai spidol yang besar. Oke, kegiatan kita yang keempat adalah menghubungkan gambar bapak polisi dengan alat-alat yang dipakai. Mengurutkan gambar alat-alat polisi kayak tadi. Yang pertama apa ini? Kegiatan ini nanti teman-teman mengurutkan pola. Mengurutkan polanya 2 orang ya. Oke, yuk. Lutut ke
silakan berdiri. Memilih kegiatannya yang mana? Oke, boleh. Oke, jadi mana kuncinya? Yang kelas pindah, coba bilang lagi berapa? Nah, 2, 3, 4. Oke, teman-teman, waktunya 50 menit lagi ya. Yang sudah boleh dikumpulkan di meja. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Kita bertingkatan lagi yuk. Yuk, lutut katamu, lutut hadap-hadapan jadi lingkaran. Lalu sedikit menunduk. Doa selesai kegiatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cuci tangan di luar ya. Fahmi, Amira, menunduk hati. Doa akan makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oke, teman-teman. Oke, kita sudah belajar apa tadi, teman-teman? Belajar apa tadi? Yang pertama, apa tadi? Menulis. Yang kedua, mengurutkan pola. Di antara kegiatan kita hari ini, teman-teman suka yang mana? Suka yang mana? Menggambar tadi, memberi urutan posisi. Ada yang mewarnai. Amira suka yang mana? Mewarnai. So, teman-teman akan belajar di sentra Tagalog. Dengan siapa kalau sentra Tagalog? Dengan Rizka. Oke, sebelum pulang kita baca pulang dulu. Tangannya diangkat, kita baca surat Al-Asr dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi saya mau minta waktunya Bu Nita sebentar, bisa Bu Nita? Nggih, monggo boleh Bu. Ya, di sini saya hanya ingin ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi udah relax aja, cuma mau mengetahui gimana kemarin setelah melakukan kegiatan praktek untuk supervisi akademiknya Bu Nita, gitu ya Bu Nita ya. Nah di sini kita berada di tahap
percakapan pasca observasi. Dari percakapan pasca observasi ini nanti apa ini harapannya Bu Nita ini? Jadi begini Bu Indah, kita kemarin kan sudah ada observasi dan ini tahapan terakhir ya. Saya berharap kita bisa sharing bagaimanakah kemarin pengalaman saya dalam pembelajaran kemarin Bu Indah. Bagaimana, apakah ada kekurangannya, kemudian untuk memperbaikinya itu gimana caranya. Itu ya Bu Indah. Jadi di sini Bu Nita berharap bisa sharing untuk mendapatkan perbaikan dari apa yang sudah kemarin Bu Nita laksanakan ya. Lalu perasaannya ini gimana setelah melakukan kegiatan observasi kemarin ini Bu Nita? Ini yang benar, saya sudah merasa sangat lega dibandingkan pembelajaran-pembelajarannya sebelumnya ya. Pembelajaran saya kemarin itu sudah berdiferensiasi, kemudian kan sudah ini menggunakan media-media yang menarik, jadi anak-anak dalam kegiatannya itu bisa antusias begitu Brenda. Iya Bu, saya juga melihatnya kemarin seperti itu ya, anak-anak tampak antusias sekali dalam melakukan kegiatannya. Oke, lalu apakah rencana-rencana perbaikan yang saat kemarin pra-observasi Bu Nita sampaikan kepada saya, apakah sudah terlaksana ini kemarin waktu observasi kemarin? Ya, sudah Brenda. Kemarin kan saya mengatakan ini yang menggunakan benda-benda konkret gitu ya. Kemarin dalam pembelajarannya saya sudah menggunakan bola, kemudian menggunakan ini juga batang korek api dalam pembelajaran saya. Jadi menurut Bu Nita ini kemarin pelaksanaan observasi kemarin sudah sesuai dengan rencana-rencana yang Bu Nita susun kemarin ya. Lalu untuk tujuannya sendiri nih Bu Nita, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajarannya Bu Nita? Kemarin kan saya ini ya menuliskan bahwa ada meniru guru, kemudian melanjutkan pola dari selanjutnya. Itu kemarin dengan media yang menarik, alhamdulillah bisa semuanya benar. Kemudian ada juga yang ini ya bercerita tentang pengalamannya, itu juga meskipun anak-anak juga masih ada yang malu, tapi dengan stimulasi dari gurunya itu beranilah ke depan maju. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Jadi apa tujuan yang ingin Bu Nita capai dari proses pembelajaran sudah tampak, sudah terlihat gitu, sudah tercapai. Nah di sini mari kita bersama-sama mengidentifikasi ini Bu Nita. Kira-kira dari proses pembelajaran kemarin ini apa yang sudah baik dari Bu Nita sehingga itu perlu dipertahankan, lalu hal-hal apa yang Bu Nita rasa kok masih kurang ya dan perlu ditingkatkan lagi gitu. Mesti kan ada ini, ada yang sudah baik, ada yang Bu Nita rasa kok masih kurang gitu ya. Gimana Bu, ada apa enggak ini Bu? Ada Bu ya. Jadi hal-hal yang saya rasa sudah baik gitu ya, dan perlu dipertahankan itu pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu ya Bu ya. Terus ini penggunaan media-media yang menarik gitu kan, paling nggak bisa memfasilitasi anak-anak ya berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian untuk yang ini yang masih rasa kurang itu ini kemampuan sosial emosionalnya Bunda. Kan tampak pada saat anak maju itu ada yang masih diem, perlu distimulasi. Nah seperti itu Bunda. Baik Bu, jadi ya sudah ada pembelajaran berdiferensiasi tadi yang menurut Bu Nita itulah hal yang baik begitu dan perlu dipertahankan. Ada juga dari segi kompetensi sosial emosionalnya yang perlu ditampakkan lagi, ditingkatkan lagi agar anak-anak ini lebih berani lagi gitu dalam mengungkapkan idenya atau keinginannya. Lalu kemudian Bu Nita terkait tadi hal-hal yang ingin Bu Nita tingkatkan ini, apa ini strateginya Bu Nita ini biar nanti yang masih kurang ini bisa lebih meningkat lagi gitu? Strateginya apa Bu Nita? Ini ya sebenarnya kan guru itu kan bukan hanya mengajar ya. Guru itu kan juga harus belajar juga, jadi kan bisa mengikuti zaman gitu ya, terus perkembangan anak-anak juga. Jadi insya Allah nanti dari tidak meningkatkan kompetensi diri saya ya bisa belajar mandiri di YouTube, di IG, Instagram atau di TikTok juga ada banyak ya.
kita belajar ya Bu Nita ya. Itu bagus juga sih ya Bu Nita ya. Jadi saya simpulkan ini nanti usaha Bu Nita ini ingin terus belajar gitu Bu ya. Jadi guru tidak hanya mengajar tapi belajar. Nah tadi kata Bu Nita juga mengakses PMM ini, platform Merdeka Mengajar. Di situ selain kita dapat ilmu Bu, kita akan bisa menerapkan pengalaman kita. Nanti ada aksi nyatanya. Jadi itu sangat bagus untuk melatih kita. Jadi nggak hanya menerima tapi kita juga bisa langsung mempraktekkannya gitu Pak di PMM itu. Baik. Lalu Bu Nita terkait rencana-rencana Bu Nita ini tadi ya, belajar mandiri lewat berbagai pelatihan misalkan, atau juga nanti lihat IG, YouTube, apalagi di PMM. Nah ini rencana pelaksanaannya ini kapan Bu Nita? Saya ini ya sebaiknya dalam waktu dekat ya Bu Nita ya, paling enggak ya sampai akhir semester ini lah Bu Nita. Secepatnya Bu ya. Baik, lalu untuk ini saya lihat sudah terplanning dengan baik. Bu Nita sudah menyiapkan strategi dan waktu ininya kapan sudah direncanakan oleh Bu Nita. Lalu siapa ini Bu Nita? Kira-kira yang bisa memberikan inspirasi atau yang bisa membuat Bu Nita ini makin semangat lagi untuk melaksanakan rencana aksinya ini siapa? Itu Bu. Sebenarnya sih ini ya teman-teman guru, apalagi Bu Endang lah ya, guru senior di sini. Kemudian juga ini kan ikut ini program calon guru penggerak ini. Kan selalu begitu, Bu Nita berdiferensiasi ya kegiatannya, gitu kan kita sharing juga dengan coaching gitu ya kayak kemarin. Nah seperti itu benar. Oke ya. Nanti kita di sini sama-sama belajar Bu ya, karena namanya pendidikan ini kan pasti akan selalu berkembang. Kita akan sama belajar terutama tentang proses pembelajaran untuk anak nanti yang bisa berpusat pada anak. Dari segala rangkaian aktivitas kita ini Bu Nita, mulai dari pra observasi, hingga pasca observasi ini, kira-kira ini masih ada yang mengganjal nggak ini di Bu Nita ini? Mungkin masih ada yang perlu disampaikan lagi atau mungkin masih jadi ganjalan di hati gitu? Insya Allah nggak beda. Sudah semua lah yang saya utarakan ya, kemarin sampai pembelajarannya sudah bagus lah menurut saya daripada sebelum-sebelumnya. Oke, baik Bu. Jadi ini menurut Bu Nita sudah plong gitu ya, sudah tidak ada ganjalan sudah nggak ada yang perlu unek-unek gitu Bu ya. Oke. Semoga nanti Bu Nita dapat merasakan perbaikan yang lebih baik lagi sehingga membawa dampak positif terhadap proses pembelajaran Bu Nita di kelas dan juga berdampak positif untuk anak-anak, khususnya anak-anak didik kita di TK, DWP, Pulau Mantu. Iya Bu Nita. Oke, sampai sini Bu Nita yang bisa saya tanyakan ke Bu Nita. Terima kasih atas segala waktunya, sudah mau berkolaborasi dengan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.